Oke, baik. Kita gimana? Tadi sudah bisa mengerjakan untuk tugasnya? Pak, kalau pribadi saya kesulitan, Pak. Kenapa? Kalau saya kesulitannya kalau menyusunnya itu harus sesuai sistematika. Kalau secara umum yang saya tahu ya Pak, selagi saya D1 itu sistematika. Tapi kalau yang ini saya mau susun sistematikanya akan lebih dari lima halaman yang isinya. Jadi saya buatnya yang intinya pas, masuknya langsung intinya saja. Yang intinya tidak apa pendahuluan apa tapi intinya supaya lebih halamannya cukup terus ininya pas begitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. 6 halaman juga tidak apa-apa ya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau sampaikan sesuatu? Pak, Pak, terus saya mau tanya lagi Pak. Ya, Itu kan tugas ini kan Pak, saya mau tanya ini apa? Itu kan kita pakai namanya medley, kita pakai medley sebagai bukti. Oh, kita ambil dikutip sedikit ini. Pak, saya mau mm, tanya kita pakai sistemnya itu kita pakai sistemnya APA atau uh, 8 atau bebas? bebas saja. Gimana? Tidak apa-apa. Oke, oke Karena Pak, terima nanti kasih. yang di daerah-daerah akan kesulitan juga, saya kasihan juga. betul Oke Pak. Pak, Pak. Jangan liberal loh. Terima kasih Pak. Ya. Kasihan yang di daerah-daerah itu ya. Bisa dapat sinyal aja sudah alhamdulillah itu ya. Kasihan. Oke, ada lagi? Cukup? Ya, kita langsung ke bagian Ini ini ya. Coba saya besarkan. Nah, ini bagian yang keempat ini bicara tentang teologi sebagai tata bahasa ya. Ini refleksi atas bahasa teologi. Di dalam bagian ini nanti kita bicara tentang arti pentingnya bahasa, komunikasi. Sekali lagi komunikasi. Jadi bahasa itu merupakan salah satu puncak dari apa yang dicapai oleh umat manusia. Dan kita tahu bahwa bahasa itu yang menciptakan adalah Tuhan. Kita tidak ngerti bahasa yang dipakai Adam dan Hawa waktu dia di Taman Eden. Pakai bahasa apa? Dan jangan tanya saya. Yang jelas ada komunikasi antara manusia dengan Allah. Nah, dalam pasal 10 kitab Kejadian itu, kalau kita melihat bahasa itu sebenarnya satu logat. Ya. Tapi kemudian dalam pasal 11 kitab Kejadian itu muncul apa yang namanya Menara Babel. Nah, akhirnya Allah mengacaukan bahasa. Nah, dari situlah bahasa itu menjadi sekarang ini tidak hanya 100-200 bahasa, tapi bahkan ribuan bahasa di dunia. Ya, setelah pergi ke Papua, satu kecamatan dengan kecamatan yang lain pun sudah tidak nyambung bahasanya. Misalnya kan susah ya, bahasa. Kita ada di Jawa saja ada beberapa bahasa, ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, kemudian bahasa apa namanya Madura, ya, kemudian bahasa eh, apa namanya Banyumasan, ya, ya bermacam-macam. Jadi banyak bahasa di dunia ini. Tapi walaupun banyak bahasa, kita tahu bahwa Allah kita ini juga tidak kesulitan dengan bahasa manusia. Ya, jadi kalau Anda komunikasi dengan Allah tidak harus dalam bentuk satu bahasa. Ya, mau pakai bahasa apapun bisa. Ya, jadi kita bisa memakai bahasa baik secara lisan maupun tertulis. Ya. Kemudian dalam mempelajari suatu bangsa yang baru, supaya kita ini dapat berkomunikasi, ya kita harus juga belajar bahasa daripada eh,
bangsa itu. Ya, kalau Anda diutus ke Jepang, ya lebih baik Anda belajar bahasa Jepang. Ya. Bahasanya lebih nyambung. Saudara diutus ke Inggris, Australia, ya lebih baik saudara pakai bahasa Inggris. Ya. Saudara diutus ke Arab, ya lebih baik saudara juga pakai bahasa Arab. Jadi kita harus belajar eh, menggunakan bahasa baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan yang kita. Karena bahasa itu sekali lagi adalah si. Nah, kita melihat dunia ya secara global terbukti Asia itu mempunyai paling banyak bahasa dan dialek. Indonesia saja juga mempunyai bermacam-macam bahasa dan dialek. Ya. Jadi inilah sebabnya banyak orang Asia yang menguasai 2 atau 3 bahasa lebihnya. Kita saja di Indonesia ini minimal 2 bahasa kita kuasai. Bahasa ibu, bahasa daerah kita. Kemudian bahasa resmi kita, bahasa Indonesia. Yang untuk kita bergaul, minimalnya 2 bahasa. Syukur kita bisa berbahasa Inggris, ya, atau berbahasa Mandarin, ya, atau berbahasa Korea, atau berbahasa Prancis, dan seterusnya. Nah, ini dicontohkan misalnya di Taiwan, ya, ada 3 bahasa, yaitu Cina Mandarin sebagai bahasa nasional, dan bahasa Taiwan, bahasa Pulo Taiwan, dan bahasa A sebagai bahasa daerah sama kita. Nah, seorang asing yang berada dalam situasi seperti ini akan segera menyadari betapa jumlahnya sangat terbatas ketika orang profesional sangat terpelajar akan berpenampilan seperti anak bila dia tidak dapat setidak-tidaknya 1 bahasa setempat. Kalau kita bicara konteks kainan lintas budaya, misalnya di sini dicontohkan tentang konteks Cina. Ya. Di, di, jadi keterbatasan itu terasa lebih buruk lagi dalam mempelajari tulisan yang sangat sulit. Saya terus terang tidak bisa bahasa Cina dan membaca pun juga tidak bisa. Ya, karena tulisannya itu terlalu ya rumit lah, makanya terlalu susah. Mungkin di antara saudara ada yang bisa berbahasa Cina ya, membaca tulisan Cina itu luar biasa. Saya tidak ngerti. Ilmu Gimana? Gongsi Facai, Pak. ini Pak, meong peseng. Apalagi? IT Hoki. Ada gopek, ya, tahu gopek? Ada cemban, tahu cemban? Ya, gopek itu 500. Cemban 1.000 ya. Macam-macam lah. Nah, ini ada seorang namanya Ludwig, ya, Ludwig Wittgenstein, ya, dan bahasa biologinya. Jadi ini salah satu cara pendekatannya sangat kreatif terhadap masalah bahasa. Terdapat karya seorang filsuf Austria yang bernama Ludwig, ya, yang hidup tahun 1889 sampai 1951.
2 tahun ya. Dia perhatian utamanya adalah filsafat matematika dan filsafat bahasa ya. Ini lebih. Jadi segala sesuatu yang dapat dipikirkan bisa dipikirkan dengan jelas. Segala sesuatu yang dapat diungkapkan dengan kata-kata kita. Jadi beliau maksudkan adalah teologi itu dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengatakan sesuatu mengenai siapa Allah dan seperti apakah Allah itu. Ini menurut beliau. Kemudian kesukaran-kesukaran dalam bahasa teologi. Nah, salah satu kesukaran dalam bahasa teologi adalah persoalan mengenai pembuktian. Ya, bagaimana kita membuktikan adanya Allah? Saudara bisa? Bagaimana cara kita membuktikan adanya Allah? Secara wahyu umum itu Pak, ya alam semesta Pak, Semesta, ya ciptaan. ciptaan. Ya, termasuk ini yang ada teman-teman ini. Parah, Pak. Jadi membahasakannya seperti apa supaya bisa bisa dimengerti, bisa dimengerti. Ulangi, Pak, pertanyaannya. Karena kita bisa membuktikan tentang Allah misalnya. Itu cara kita membahasakannya seperti apa? Ya, melalui, kalau menurut pribadi saya, melalui alam ciptaannya kalau membahasakan. Alam Melalui cipta. perbuatan. Ya. Melalui perbuatannya. Begitu. Nah, ini kalau kita pakai dalil ya, istilahnya aksioma. Saudara kita sepupu itu kan selalu bilang, dalilnya mana? Kadang mereka sendiri tidak tahu dalil. Itu parahnya ya. Nah, satu dalil bisa benar, bisa juga salah. Ya. Tergantung pada gambaran kenyataan yang disajikan. Nah, itu kita akan eh, menggambarkannya dengan bahasa teologi yang mungkin yang paling sederhana. Kira-kira seperti apa? Cara kita menolong orang lain, cara kita apa namanya membahasakan untuk bagaimana orang itu bisa mengerti bahwa Allah itu ada. Kan kita tidak bisa melihat Allah. Betul nggak? Kalau mereka punya pandangan yang sekuler, pandangan yang humanis, pandangan yang ateis, ya kan alam semesta itu ada dengan sendirinya. Kalau bagi bahasa kita gampang, oh ini alam semesta. Tapi orang lain yang pandangannya sekuler, yang pandangannya ateis, bagaimana kita bisa menolong mereka? Membuktikan Allah itu ada. Ya, kita pakai contoh tuh, Pak. Contoh misalnya. Dari Oke. mana kita tahu dari mana kita tahu kita punya otak? Ya kan, Pak? Kalau kita tidak bisa melihat otak. Kita yakin bahwa kita punya otak, tapi kita tidak bisa melihat otak. Tapi otak itu ada, gitu, Pak. Nah, kita juga yakin kalau Allah itu ada. Meskipun kita tidak melihat Allah itu ada, tapi dengan iman kita lihat Allah itu tetap ada, gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Otak kan bisa dilihat melalui teknologi sekarang ini. Operasi biasa itu, Pak. Dan itu bisa dipegang. Allah kan tidak bisa dipegang. Allah tidak bisa dilihat.
Mungkin dari karakter kita juga, Pak. Dari sikap kita sehari-hari, kita tunjukkan itu. Orang yang tidak mengenal Allah pun dia akan lebih berbuat baik daripada kita sebenarnya. Ada banyak. Pak, berbuat baik dengan berbuat benar itu beda, Pak. Tentu saja mereka juga berbuat benar. Oh, haleluya. Curi, tidak menipu. Gitu. Jadi kira-kira apa bahasanya yang akan kita pakai itu seperti apa? Coba saya ingin dengar. Nah, itu ada. Terus cara kita pembuktiannya seperti apa? Mungkin nafas, Pak. Nafas hidup. Ha, Bagaimana? Ya, ini tadi Pak, yang melalui wahyu umum bahwa keberadaan dan keteraturan alam semesta ini itu diatur oleh Tuhan, Allah. Nah, jadi memang harus membawa mereka untuk pemahaman tentang alam semesta ini ada, bahwa semua itu adalah karena Allah. Mau tahu tentang Allah? Nah, harus tantang dia percaya kepada Yesus Kristus. Ya, seperti Mazmur 19 ayat 1. Dan di situ dijelaskan bagaimana Allah itu begitu apa sih namanya, Mazmur 19 ya berkata seperti gini. Menurut saya mungkin juga bisa melalui pengalaman pribadi. Kita menceritakan tentang pengalaman pribadi, mereka percaya, mereka juga akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, baru mereka menyadari kalau Allah itu ada. Jadi ini bagian-bagian yang sebenarnya juga sulit ya. Dan kesulitan itu juga sama muncul dalam hampir semua pernyataan-pernyataan teologis. Ya. Dan pernyataan itu tidak begitu banyak dipahami sebagai fakta, melainkan juga sebagai pokok kepercayaan yang dipercayai. Karena itu juga sulit untuk mengkomunikasikannya hanya dengan bahasa saja. Betul, bagi kita orang beriman sih gampang saja. Tapi bagi mereka yang betul-betul ateis, betul-betul tidak mengenal Allah, betul-betul sekuler, itu akan susah kita menjelaskan juga. Akan ada keterbatasan bahasa yang kadang-kala tidak sampai kepada mereka. Ya, salah satu contoh tadi sudah disebutkan juga ya. Misalnya kita membuktikan Allah itu ada. Kita percaya angin itu ada, tapi bagaimana kita bisa melihat angin? Ada yang bisa melihat angin. Oh, warnanya merah, Pak, kalau dikeroki. Apakah itu angin? Tapi kita percaya kita angin. Jadi bicara tentang nafas misalnya. Ini salah satu contoh. Masih banyak contoh yang lain yang tentu saja ada banyak muncul kesulitan di sana. Ya. Kesukaran kedua yang timbul dalam cara pemakaian bahasa teologi adalah terletak dalam ilmu tafsiran atau penafsiran. Ini berhubungan dengan hermeneutik. Ya. Pengetahuan kita membentuk suatu sistem yang sangat besar. Nah, inilah yang juga menimbulkan banyak aliran gereja. Di Indonesia ini ada hampir 400 atau sudah 400 lebih aliran gereja yang ada di Indonesia ini saja. Ya. Sinode maksudnya. 400 lebih sinode di Indonesia. Di Departemen Agama Kristen itu sampai kewalahan hanya mengurusi
sinode gereja saja. Dan ini yang menimbulkan perpecahan ini salah satunya adalah sebenarnya tafsiran atau penafsiran. Si A bilang, oh boleh baptis anak-anak. Si B bilang, tidak bisa baptis anak-anak. Mana ini? Masing-masing punya dasar. Ya, masing-masing punya argumen. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan itu di dalam kekristenan sendiri ya. Nah ini sekali lagi bicara tentang tafsir. Dan hanya di dalam kerangka sistem inilah kita dapat memberikan sekedar nilai yang khusus. Oleh karena itu dalil Yesus adalah juru selamat saya telah dimengerti sebagai satu bagian dari keseluruhan sistem yang lebih besar, satu keseluruhan yang mencakup dalil yang mengenai Allah, manusia yang berpribadi, dosa, Kristus, keselamatan, gereja, dan eskatologi. Ya, jadi ini apa namanya yang bisa kita jelaskan untuk menjembatani itu adalah Yesus adalah juru selamat saya. Nah, kalau kita bicara Yesus adalah juru selamat saya, itu berarti semua gereja bisa menerima. Ya. Kecuali aliran sesat seperti Mormon, seperti Saksi Yehova. Nah, itu bisa menerima ini. Tapi secara global, secara keseluruhan, dalam gereja-gereja itu bisa menerima bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, bicara mengenai bagian Yesus juru selamat tadi, itu berarti mencakup satu dalil yang besar, ya. Itu bicara tentang Allah, bicara tentang manusia sebagai pribadi, bicara tentang dosa, bicara tentang Kristus, bicara tentang keselamatan, juga bicara tentang gereja dan eskatologi. Ya, ini kalau kita melihat atau mau mengerti tentang dalil bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, ini ada satu hal yang digambarkan secara dramatis dalam satu kejadian beberapa tahun yang lalu di Miaoli, Taiwan. Di seorang penyihir Kristen yang terkenal mengadakan kebaktian kebangunan rohani di aula sebuah sekolah menengah setempat. Di beberapa bulan sebelumnya, Billy Graham sudah mengadakan satu kebangunan rohani yang besar di Taipei. Ya. Tentu saja ini kejadian ini sudah beberapa lebih dari 10-15 tahun yang lalu. Nah, penginjil tersebut memakai beberapa pengeras suara supaya terdengar oleh mereka yang berada di luar aula itu. Penginjil itu bekerja dengan duduk-duduk di muka rumahnya memakai sistem yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu ya. Nah, kesulitan dalam penafsiran menjadi dimensi yang lain apabila kita menyadari bahwa hanya dasar kebiasaan sajalah yang akan muncul memberikan arti pada sesuatu secara jelasnya. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya itu Alkitab itu memakai 3 bahasa ya, Ibrani itu perjanjian lama dan ada bahasa Aram ya, beberapa bagian seperti kitab Daniel itu. Kemudian bahasa Yunani dalam perjanjian baru ya. Dan Yesus pun juga memakai ketiga bahasa ini, bahasa Aram, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nah, kalau kita memakai bahasa daerah kita, kalau orang lain mungkin menggunakan bahasa Inggris, Korea, dan seterusnya ya. Dan kita tahu bahwa Alkitab itu diterjemahkan dalam bermacam-macam bahasa.
Nah, kita tahu juga bahasa itu berkembang, ya, berkembang dan juga ada penambahan kosakata-kosakata. Kalau saudara lihat kata, misalnya dalam bahasa Indonesia itu kata apa itu berasal dari bahasa Jawa opo, ya, op, menjadi apa. Itu salah satu contoh misalnya, ya. Ada banyak bahasa-bahasa serapan, ya, tidak hanya dari bahasa daerah, tetapi juga ada dari bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa kita, misalnya. Nah, kalau kita membaca Alkitab, misalnya dalam bahasa Ibrani Yunani itu juga sebenarnya tidak memakai pembagian, baik pasal maupun ayat, ya. Tapi kalau kita membaca Alkitab kita, semua terjemahan itu yang modern itu memakai pembagian, ya, di dalam naskah, ya. Ada macam-macam apa namanya bahasa, dan makanya kita juga bisa mengingat, ya. Dan itu di pasal dan ayat itu sebenarnya kan di kemudian hari ditambahkan. Kalau aslinya kan tidak. Contoh misalnya, kalau kita ini menulis surat, apakah kita akan memakai pasal dan ayat? Tentu saja tidak. Ya. Rasul Paulus itu juga menulis surat, tentu saja dia tidak akan memakai pasal, tidak akan memakai ayat. Misalnya surat kepada Galatia, surat kepada Efesus, surat kepada Tesalonika. Itu semua tidak pakai pasal, tidak pakai ayat. Nah, walaupun naskah itu sendiri tidak berubah, tapi cara seorang memandang, memahami naskah itu sangat besar pengaruhnya, ya. Itulah sebabnya ada banyak mahasiswa teologi yang harus mempelajari bahasa Ibrani Yunani. Nah, mengapa kita perlu belajar bahasa aslinya? Supaya kita ini bisa lebih memahami arti yang sebenarnya dari kata itu, ya. Nah, misalnya kesulitan kita, misalnya kata kasih, ya. Bahasa Indonesia hanya mengenal kata itu kasih atau cinta. Bahasa Inggris diterjemahkan hanya kata itu adalah love, ya, yang artinya kasih atau cinta. Tapi dalam bahasa aslinya kan ada 4 kata untuk kata kasih itu. Ada storge, ada philia, ada agape, dan ada eros. Semuanya itu kalau diterjemahkan ya artinya love, artinya kasih, artinya cinta. Tapi kasih yang mana, cinta yang mana? Apakah itu storge, apakah itu philia, apakah itu eros, apakah itu agape? Jadi dalam bagian itu makanya kita perlu memahami Alkitab itu secara bahasa aslinya, supaya kita bisa menemukan arti yang pas dalam kita menafsirkan, ya, dalam kita menafsirkan. Ini kan bicara tentang bahasa, bicara tentang penafsiran, bicara tentang hermeneutik, ya. Terus next, ya, kelakuan manusia dan pengertian teologis. Wittgenstein mengemukakan dengan hati-hati bahwa pemahaman manusia jauh lebih baik bermakna daripada sekedar kata-kata saja. Ya. Jadi ditekankan tentang pemahaman lebih dari sekedar kata-kata. Ya. Kalau pemahaman itu beda dengan pengertian. Kalau pengertian itu sebenarnya hanya sampai sebatas ini loh, otak kita. Tapi kalau memahami itu berarti hati kita. Ya, jadi jauh lebih dalam. Nah, jadi yang dimaksudkan di sini penekanannya itu bukan pada sekedar makna kata-kata itu, tapi lebih kepada pemahaman kita akan kebenaran firman Allah. Ya.
Jadi perilaku umum manusia merupakan sistem yang menunjuk pada alat yang dengannya kita menafsir suatu bahasa asing. Jadi kalau kita bicara mengenai bahasa asing. Nah, kita tahu bahwa semua manusia itu atau orang itu mempunyai pola kelakuan umum tertentu di atas pola kelakuan umum. Kita bisa dimampukan untuk mempelajari bahasa orang lain. Ya. Ini saya lewat saja mengenai bahasa nasional, bahasa lokal ya, dan juga bahasa teologi. Nah, kadang-kala bahasa teologi itu yang paling susah untuk kita mengerti. Tapi kita bisa menjelaskan. Jadi kalau dalam bahasa penafsiran itu bagaimana kita bisa membawa firman Allah itu untuk bisa dipahami oleh orang yang mendengar atau jemaat yang kita layani. Jadi tentu saja yang kita pakai itu bukan lagi bahasa teologi, tetapi adalah bahasa lokal atau bahasa nasional untuk menjelaskan bahasa teologi. Nah, ini penting ya karena jemaat itu tidak membutuhkan penafsiran yang macam-macam, tapi yang mereka butuhkan adalah apa yang bisa diterapkan melalui firman Allah itu. Nah, inilah pentingnya kita belajar mengenai bahasa ya. Jadi kalau kita melihat bagian ini, tugas teolog masa kini adalah menemukan pola-pola perilaku tentang keselamatan sebagaimana yang dinyatakan sekarang, tidak hanya sekedar pola yang dipakai para penulis Alkitab atau teologi reformasi. Ya, kalau kita tidak berbuat demikian, itu berarti mengandung ketidakjelasan mengenai makna dari bahasa teologi kita. Jadi kadang-kala mengapa khotbah itu tidak mendarat? Artinya hanya di awang-awang. Orang tidak bisa memahami apa yang dia dengar. Itu sekali lagi karena komunikasi. Bahasa yang tidak nyambung, ya. Tidak nyambung sama sekali. Nah, salah satu tugas yang menentukan bagi seorang teolog Kristen ialah mengembangkan prinsip-prinsip penafsiran Alkitab yang memadai. Mengapa? Sebab teks Alkitab dia merupakan salah satu batu dasar bagi bangunan teologi. Ya. Oleh karena itu di Asia ada sejumlah orang yang mencurigai prinsip-prinsip penafsiran Alkitabiah oleh karena mereka yakin bahwa hermeneutika adalah disiplin orang Barat yang asing bagi orang Asia. Ya. Jadi ini saya berharap kita bisa mengerti, memahami bagian ini. Nah, penafsiran cara Asia yang dulu dan sekarang. Ya. Walaupun ilmu tafsir merupakan satu ilmu pengetahuan Barat, karena nama itu diambil dari bahasa Yunani, sedangkan pengaruh utama secara filsafat dan pengembangan teologi datang dari Jerman. Namun praktek penafsiran tekstual sudah sama tuanya dengan agama. Ya. Jadi penafsiran tekstual adalah selalu penting bagi semua tradisi keagamaan dan filsafat kuno di Asia. Apa yang sudah dipelajari untuk memelihara agama yang benar sudah dilakukan juga sebagai disiplin kesusastraan. Dan kritik yang menyangkut teks adalah salah satu studi intelektual yang paling tua. Jadi saya tidak perlu menyinggung ini karena saudara sudah belajar tentang hermeneutika. Saya pikir ini sudah dipahami dalam
hermeneutik ya. Jadi apa namanya? Saya juga tidak akan menjelaskan mengenai kritik penafsiran tekstual ya yang berkembang ya. Jadi baik di apa namanya dalam agama Buddha Cina maupun juga eh, Buddha dari India ya. Itu mengalami perkembangan-perkembangan yang luar biasa ya. Termasuk juga bermacam-macam sekolah filsafat Konghucu ya. Ini juga memiliki prinsip-prinsip penafsiran tekstual ya. Jadi bermacam-macam ya, termasuk perkembangan kekristenan di Cina ya. Kemudian ada ajaran mengenai Whitman nih yang merupakan salah satu contoh teologi pribumi. Ya, teologi ini dikembangkan di Taiwan dalam gereja-gereja, kendati pun teologi pribumi itu telah menumbuhkan kesadaran yang kuat akan kesalahan dan komitmen pribadi ya. Ini Whitman nih. Ya. Kemudian perbedaan yang paling besar antara teologi pribumi dan teologi kontekstual. Nah, kalau kita tahu bahwa Asia itu adalah juga satu wilayah yang kaya dengan karya teologinya ya. Itu sangat luar biasa juga. Nah, salah satu contoh misalnya tentang Kason Kitamori ya. Ini teologi tentang kesakitan Allah ya. Buku Kason Kitamori, Theology of the Pain of God. Ini merupakan salah satu teologi kontekstual dari Asia yang pertama keluar dalam bahasa Inggris ya. Mungkin saudara menemukan atau pernah membaca teologi Kitamori ini. Ini dari Jepang, bahasa Jepang tahun 46 ya, 1946. Setelah Perang Dunia berakhir ya. Nah, saya tidak menjelaskan banyak hal tentang bukunya Kitamori. Kemudian ada Kosuke Oyama, itu bicara tentang teologi Kerbo. Jadi ini seorang murid Kitamori, seorang teolog beberapa tahun lamanya mengajar di sekolah tinggi di Thailand ya. Ini kalau kita lihat biografinya sedikit ya. Nah, satu aspek kreativitas yang istimewa dalam teologi Koyama ialah gambaran-gambaran yang diambil dari kehidupan sehari-hari setelah memulai dengan bagian yang singkat ya dari Alkitab. Itu bukunya tentang Koyama. Koyama menegaskan bahwa kepentingan utama seorang teolog bukanlah agama atau kebudayaan, melainkan manusia yang menjalankan suatu agama dan yang hidup dalam suatu budayanya. Ini menurut Koyama. Kemudian ada Emerito Nasipil. Ya. Dia bicara tentang asas kritis Asia. Jadi Emerito Nasipil ini seorang teolog ya dan gerejawan Filipina. Dia sebagai ketua Union Theological Seminary di Filipina ya. Jadi, sebelum menjadi Uskup Gereja Metodis di Manila ya. Ini dia dalam bukunya itu
dia berusaha untuk mengangkat mana yang memang khas Asia dan menggunakan kekhasannya itu sebagai asas penilaian dan krisis atas hal-hal yang menyangkut kehidupan dan misi masyarakat, teologi, pendidikan teologi, dan Kristen di Asia. Ya, ini menurut pendapat Emerito Nasipil. Ya. Jadi Nasipil ini berbicara mengenai asas kritis Asia yang merupakan suatu usaha untuk berteologi dalam konteks Asia dengan menggunakan ketujuh macam kekhususan sebagai dasar. Ya. Ada bermacam-macam yang dia sampaikan, ya, cara menafsirkan. Ya. Ya, mungkin ada pertanyaan dari bagian-bagian ini atau ada hal yang perlu didiskusikan dalam bagian ini. Kalau tidak, saya akan masuk ke bab yang selanjutnya, bab 6 itu tentang kebudayaan, filsafat, dan keesaan gereja. Ya, mungkin ada. Ya, Shalom Pak. Ya. Shalom Pak. Ya, tolong. Iya Pak, saya mau tanya Pak. Sebenarnya saya mau tanya ada dua pertanyaan tadi sebenarnya. Tadi kita berbicara tentang bagaimana caranya kita membuktikan bahwa Allah itu ada. Nah, itu salah satu tadi. Jadi saya sangat setuju sekali. Saya juga punya pengalaman dengan itu Pak, dengan pertanyaan itu. Saya akan menceritakan sebentar Pak, seperti ini. Ada seorang anak muda datang dan berkata begini, Pak Pendeta, kalau Bapak bisa membuktikan bahwa Allah itu ada malam ini, saya akan bertobat dan terima Tuhan Yesus. Nah itu Pak, jadi lalu kemudian saya mengutip Kejadian pasal 1 ayat 1. Jadi mengenai keberadaan Allah, Allah menciptakan langit dan bumi, dan saya bercerita bahwa apa yang sedang kita lihat sekarang ini adalah ciptaan Tuhan, bahwa Allah itu ada. Nah, lalu kemudian yang saya mau pertanyakan tadi adalah bagaimana caranya kita untuk menyentuh perasaan orang itu sehingga dia merasakan bahwa Allah itu betul-betul ada, gitu Pak. Memang secara luas ya dia bisa menerima bahwa Allah itu ada dari pembuktian ciptaannya. Nah, yang saya mau tanyakan tadi adalah bagaimana caranya yang Bapak tanya tadi belum terjawab menurut saya, supaya orang itu benar-benar menerima. Nah, Pak, jadi itu dia Pak, itu yang pertama. Atas apa yang dia tanya gitu Pak. Terus kemudian yang kedua, pertanyaan saya adalah ini mengenai bahasa-bahasa teologi. Ya, tadi Bapak pernah nyinggung tentang ini waktu kita menyampaikan berkhotbah tentang firman Tuhan. Ada prinsip orang seperti ini, Pak. Kalau kita tidak memakai bahasa Yunani dan Ibrani dalam sebuah khotbah, maka khotbah itu menurut mereka adalah khotbah-khotbah tafsiran. Dan itu makanya kadang-kadang dalam khotbah kita harus memakai bahasa Yunani dan Ibrani sebagai bukti bahwa ini benar-benar bahasa Alkitab gitu Pak. Nah, sedangkan Bapak katakan tadi kita harus menerjemah Alkitab itu sesuai dengan bahasa-bahasa lokal supaya bisa diterima. Nah, yang saya mau tanyakan sekarang adalah seperti ini Pak. Bagaimana sikap kita sebagai hamba Tuhan, khususnya sebagai gembala-gembala yang mengembalakan jemaat supaya firman Tuhan itu bisa tersentuh ke dalam jemaat-jemaat Tuhan, orang yang sedang mendengarnya. Yang saya mau tanyakan adalah, apakah kita itu bisa memakai bahasa-bahasa yang semaksud ya Pak ya, bahasa-bahasa lokal yang mungkin kadang-kadang Pak, ini Pak, kadang-kadang bahasa lokal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kita beri satu contoh, misalnya kita kadang-kadang memberi satu contoh. Tapi contoh yang kita berikan sebenarnya tapi tidak sesuai dengan
apa maksud kita dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maksud saya di sini adalah sampai di mana batas kita untuk menyampaikan sebuah kebenaran sesuai dengan bahasa lokal supaya dapat dimengerti, Pak. Terima kasih Pak Paulus untuk semuanya itu. Iya, iya, Ya, iya. Kita bisa diskusikan bagian ini, mungkin ada pendapat-pendapat yang lain yang mau disampaikan. Mari silakan. Kalau dari saya, Pak, Ya, tentang bahasa itu, bahasa, apakah ini dari saya suaranya secara pribadi, tidak Pak, ya, jelas. tidak tahu teman-temannya. Ya, oke. Jelas, Pak. Ya, sekarang jelas. Oke, silakan. Saya menyampaikan yang bab khotbah itu, Pak. Kalau tidak aneh itu bukan suara tidak jelas, Pak. khotbah Hmm. yang Suaranya ya. Itu kan yang lain dulu, Pak. coba diulang lagi. Jadi kadang-kala kelihatan, kadang-kala enggak. Coba. Mengenai khotbah yang dibahas oleh Pak Jones tadi, Pak. Oke. Apakah harus pakai bahasa Ibrani Yunani sehingga jemaat mengerti, yang bilang begitu tuh, Pak? Hmm. Kalau secara pribadi, kalau yang namanya kita membahas firman Tuhan, karena kita harus lihat dari bahasa aslinya dulu, habis itu baru kita itu menyederhanakannya di dalam kalimat yang dapat dimengerti atau dipahami oleh jemaat. Nah, yang tahu itu bahwa kemampuan jemaat itu, kita sebagai gembala, apakah di dalam itu mereka berpendidikan tinggi, apakah mereka itu hanya petani. Nah, kembali lagi yang disampaikan tadi bahwa butuh juga bahasa lokal untuk kita membahasakan firman Tuhan itu. Sehingga ketika kita membahas itu bukan hanya bahasa yang tinggi saja. Ketika kita tahu bahasa yang tinggi itu, tapi kita sederhanakan di dalam sebuah kalimat, dan kalimat itu dimengerti oleh jemaat. Sehingga mereka juga bukan hanya kayak datang, duduk, dia mendengar, tapi mereka pulang itu, mereka mengerti dan memahami. Itu sih, Pak, kalau saya. Oke. Ada yang mau punya pendapat yang lain dalam dua bagian ini? Silakan. Saya, Pak. Kalau dari saya sepakat juga dengan yang disampaikan Bapak Pendeta Dawa, calon MTH. Nah, saya sepakat. Kita mungkin dari saya tuh kita lihat soal pemakaian bahasa ya, Pak. Kita lihat konteks saja. Kalau kita jemaat kita mayoritas ini melayani sebagai seorang gembala ya. Kalau mayoritas kalangan elit, orang-orang akademik, mungkin boleh, mungkin tuntutannya lebih ke arah sana, harus pakai khotbah yang bagaimana. Tapi kalau orang awam, orang yang mungkin, mohon maaf, SDM-nya rendah, yang tidak memahami bahasa-bahasa teologis itu, kita harus bisa menyesuaikan supaya pesan itu sampai kepada mereka. Mereka bisa menerima, memahami dengan baik. Jadi mungkin lihat konteks di mana tempat kita menyampaikan firman Tuhan, Pak. Begitu saja, Pak. Oke. Ada pendapat yang lain? Silakan. Ya, saya Pak, coba Pak. Ya, Ya. dalam penyampaian khotbah itu apa yang disampaikan oleh Pak Paulus tadi juga tentang penyampaian khotbah. Tentunya kalau saya berpendapat itu seperti ini. Apa yang kita sampaikan kepada jemaat itu adalah tentu dengan bahasa yang dipahami oleh jemaat. Tetapi dasar untuk kita penyampaian itulah yang digali dari bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya. Jadi kalau menurut saya
itu bahasa asli atau bahasa Yunani, bahasa Ibraninya itu memang sangat penting di saat kita, mungkin kalau dalam bahasa sederhananya dalam di saat kita sedang mempersiapkannya itu kita perlu dengan menggali bahasa yang aslinya. Baru nanti ketika penyampaian khutbahnya itu, nah, bahasa asli itu kita sampaikan dengan bahasa yang dipahami oleh jemaat dengan tidak mengurangi makna yang sesungguhnya. Seperti yang tadi Pak Paulus sampaikan bahwa ya memang mereka kan tidak membutuhkan untuk bahasa Ibraninya dalam arti kata-katanya itu untuk diingatkan tidak, tetapi untuk menerapkan apa arti dari apa yang disampaikan berdasarkan bahasa aslinya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan sebagai pendapat saya, Pak. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua itu tentang membuktikan Allah itu apakah membuktikan Allah itu ada. Memang saya belum pernah sejauh ini belum pernah ditanya oleh orang tentang membuktikan kalau Allah itu ada, coba buktikan seperti itu. Cuma saya berpikiran seperti ini, apakah itu nanti menurut pandangan Bapak Ibu Saudara itu seperti apa. Cuma seandainya ada orang yang menanyakan seperti itu, saya akan menjawab tentang manusia yang mati. Karena semua orang itu kan pasti mati. Nah, kematian itu kan menjadi bagian dari akibat dosa yang diberikan oleh Allah kan seperti itu. Nah, itu kalau saya seandainya ditanya, mungkin saya akan menyampaikan tentang kematian karena kan semua orang itu pasti baik itu yang sekuler, baik itu yang ateis, semua akan mengalami kematian. Sementara kematian itu menjadi bukti yang nyata tentang hukuman dari Allah karena dosa. Mungkin itu saja, Pak, dari teman-teman menyampaikan. Ya. Ada lagi yang mau nyambung? Ilmu tidur, Pak. Hidup, Pak. Saya lagi lihat, Pak. Lihat muka bapak-bapak yang semangat. Baik. Oke, sudah ada? Sudah tidak ada? Oke, saya coba menolong sedikit ya tentang tadi sebenarnya saya sudah bicarakan mengenai pembuktian tentang Allah. Kita bisa menggunakan angin ya, atau udara. Kita tidak pernah bisa melihat angin atau udara. Tapi kita percaya angin itu ada sebab kalau kita ini tidak menghirup udara, kita akan mati. Ya. Itu salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Lalu yang kedua, saya sendiri ini pengalaman dalam menyampaikan firman Tuhan itu juga banyak sekali menjelaskan dari bagian Allah itu tentang bahasa aslinya. Ya kadang-kala satu dua kata saya sampaikan untuk menjelaskan artinya. Tetapi juga di samping itu saya menggunakan beberapa terjemahan. Karena terjemahan bahasa Indonesia itu kan bermacam-macam. Ada dari firman Allah yang hidup. Ada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, ada yang terjemahan baku. Nah, kadangkala di sana itu terselip kata yang di salah satu terjemahan itu tidak ada. Nah, kita bisa membandingkan itu, lalu mengutip ayat yang asli itu, kemudian menjelaskannya bahwa ini yang mendekati bahasa aslinya. Nah, sekali lagi memang yang perlu disampaikan, nah ini yang kadangkala mengapa gereja itu
eh, iman seseorang itu tidak tumbuh karena gereja itu lupa bahwa mereka harus menyampaikan pengajaran. Kalau saudara melihat apa yang disampaikan Yesus sebelum dia naik ke surga, selain dia menyuruh kita ini pergi dalam Matius 28 itu, ayat 18-20 itu, memberitakan Injil, tapi juga membaptis. Tapi tidak cukup di situ, tapi bagian pokok yang lain yang penting adalah mengajar. Ajarlah mereka, bukan khotbahi mereka, tapi ajarlah. Jadi di dalam gereja itu bagaimana iman jemaat itu bisa tumbuh. Kalau mereka itu diajar tentang firman. Nah, kadangkala yang terjadi adalah memang pengajaran itu kadangkala bukan kebutuhan mereka. Jadi ada orang yang pergi ke gereja untuk mencari jawaban dalam masalah hidupnya, kan? Sering kali terjadi. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Tapi yang dimaksudkan adalah pengajaran itu. Kita harus menyampaikan firman Allah sebagai pengajaran landasan untuk iman kita ini bisa tumbuh. Untuk iman kita ini bisa menjadi kuat. Nah, kalau orang itu mendengar ajaran, itu orang tidak akan tergiur ataupun juga mudah diumbang-ambingkan pengajaran-pengajaran yang lain. Ya. Jadi landasan untuk kita menyampaikan khotbah itu sebenarnya pengajaran firman Allah. Dan kalau saudara perhatikan Injil-Injil, Yesus itu juga mengajar. Ya, dia mengajar. Hampir setiap dia masuk dalam sinagog, dia menyampaikan pengajaran. Makanya di sana ada, kalau saudara perhatikan dalam Matius 5 sampai pasal 7 itu 3 pasal itu bicara tentang apa? Itu tentang ajaran Yesus di atas bukit. Diajar. Nah, tentu saja kita perlu bijaksana dalam memakai bahasa teologi. Dan bagaimana bahasa teologi itu bisa mendarat dan bisa diterima sesuai dengan bahasa kita. Makanya itulah perlu terjemahan atau kita membahasakan itu dalam bahasa yang sederhana. Jadi dengan kata lain ukuran khotbah itu kan kalau anak kecil saja, orang yang paling katakanlah pendidikan paling rendah itu bisa menerima khotbah kita, itu berarti orang yang pendidikan tinggi bisa menerima khotbah kita. Jadi ukurannya orang yang paling rendah, bukan orang yang paling tinggi. Jadi, kalau orang yang paling rendah itu bisa paham tentang khotbah kita, nah berarti orang yang tinggi pendidikannya pun bisa mengerti apa yang kita lakukan. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan dalam bagian. Mungkin ada yang mau menambahi juga dipersilahkan. Nah, kalau tidak ada kita terus atau pakai istirahat atau enggak ini nanti ya? Istirahat Pak, setengah 3. Nanti kita istirahat. Ya Pak. Jadi nanti kita istirahat sampai jam 3. Kita masih punya waktu 1/4 jam. Ya. Ada pertanyaan, ada bagian lain yang mau disampaikan juga dipersilahkan ya. Pak, saya tanya Kalau enggak, oh ya. dari beberapa yang ditanyakan teman-teman tadi, Pak mungkin ini terganggu dengan masjid, kedengaran nggak? Kedengaran. Karena ini masjid ini full ini Pak, ada pendoakan arwah ini. Oh ya, malah bagus. Silakan Pak. Ya, seperti yang tadi teman-teman tanyakan.
di satu sisi kita ini kan sebagai teolog, sebagai hamba Tuhan, berkewajiban siapkan kebenaran firman Tuhan itu sesuai dengan kaidahnya. Dan makanya kita juga harus di pendidikan paling tidak entah itu gelarnya apa. Dan paling tidak itu kita dibekali dengan bagaimana cara kita mempersiapkan firman Tuhan, karena itu sesuatu yang sangat penting untuk pertumbuhan iman jemaat. Tapi di sisi lain, di realitas kehidupan yang kita hadapi, kadang ada orang-orang yang tanda kutip dipakai Tuhan juga menjadi pengkhotbah menjadi pembicara yang kadang-kadang kita juga tahu bahwa tidak mengenal, tidak berlatar belakang Tuhan. Iya, tapi sepertinya juga bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi yang jadi persoalan adalah seringkali mengatasnamakan bahwa Tuhan berbicara. Nah ini kan yang ada di sekitar kita yang kadang seperti itu. Nah ini kan jadi tantangan sendiri. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Hanya sebagai gembala, sebagai pendeta, bahkan ya basic dalam kita mempersiapkan itu ya harus lebih lagi, sehingga ketika orang-orang akan lebih suka dengan yang tadi itu Tuhan berbicara, makanya nanti gereja kita bisa kosong. Orang akan lari ke sana, apalagi dengan tawaran-tawaran kalau sudah di gereja itu ada door prize, di gereja itu ada hadiah macam-macam itu, sehingga menarik minat. Apalagi nanti yang disampaikan itu berkaitannya dengan salah berkat, terus itu kan jadi persoalan. Bagaimana Bapak ketika kita diperhadapkan dalam ini? Terima kasih Pak. Ya. Sampaikan pendapat, silakan. Filmon. Saya Pak. Oke, silakan. Kalau dari saya itu mengenai apa Tuhan berbicara ya. Memang itu tidak semua gereja ada gereja tertentu. Ada gereja tertentu, di gereja itu ada oknum tertentu yang hidup saja. Kalau Tuhan berbicara kepada dia, di sini hujan deras Pak, jadi agak sulit jaringannya. Lempar celana dalam. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Coba dipindah yang lain dulu Pak. Tidak apa-apa, tadi bisa kedengaran kok. Cuma kadang-kala putus. Iya, seperti yang disampaikan tadi bahwa Tuhan berbicara kepada orang itu ya. Itu memang ada gereja tertentu, di dalam gereja tertentu ada oknum tertentu juga yang begitu, tidak semua apa yang disampaikan memang untuk memberkati atau hanya untuk dilihat naik surga, naik neraka, turun lagi, ya itu kan kita harus lihat dari orang itu. Kalau memang sudah Tuhan berbicara, kalau cara hidupnya dia sejak Tuhan berbicara sama dia, saya tidak itu Pak. Kalau ini sudah berbicara dengan orang itu, yo apa ya, sulit juga sih untuk kita tidak percaya, mungkin dikatakan betul. kita juga percaya, tapi kurang yakin dia begitu. Tapi dilema juga ini Pak. Sangat kalau dalam karena kebanyakan orang itu jemaat kalau jujur lebih suka apa sih naik turun di surga, para bis pergi ke neraka, turun lagi ke dunia.
Kalau saya mau bodoh amat ya gitu-gitu. Jadi intinya begini aja kalau dari saya. Kalau sudah Tuhan menampakkan diri kepada orang itu, pada orang itu perubahan kehidupannya juga amal kebenarannya juga pasti lebih baik, kebenaran firman Tuhan ya pasti lebih baik. Kenapa? Karena Tuhan sudah menampakkan diri sama dia. Kan tidak mungkin dia cuma menampakkan diri, "Yoi, kamu lagi udah makan tadi," kan tidak mungkin dah. Nah itu sih kalau saya Pak. Tapi kalau orang itu memang tidak ada perubahan, ketemu kosong itu. Maksudnya ada buah-buah kehidupan lah Pak ya mungkin ya. Ya. Ya, ada lagi yang Perubahan kehidupan gitu. ya yang mau sampaikan. Loh, ini ada pendeta yang besar loh ya, jumlahnya ribuan di Jakarta lagi. Dia juga ngomong begitu, Tuhan berbicara, dia turun naik, naik turun ke surga, ya tak? Tapi beliau sekarang sudah meninggal, sudah almarhum. Tapi mungkin dia punya tiket pribadi kayaknya Pak. Saya tidak menyebut orang loh ya. Tiketnya VIP ya. Ya, kalau saya sih Pak, di sinilah perannya kita para teolog ini Pak. Itu di belakang. Oke, silakan. Suaranya putus-putus Pak Dawa. Iya. Jimmy Oke. itu, Celandawan bilang. Ya, disinilah peran kita para teolog ini Pak. Bagaimana kita bisa memberikan pengajaran yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Artinya kita jangan terpengaruh dengan kondisi seperti itu, tetapi mari kita seperti apa, mari memberikan pengajaran yang benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, nah itulah pentingnya kenapa kita kuliah ambil MTH tuh. Ya kan? Nah, memang benar kebenaran firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dia bilang, namun jauhilah cerita-cerita tahyul nenek moyang tua, latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Nah, memang kita ini kan sekarang orang lagi senang-senang yang begitu tuh. Coba aja kita perhatikan, teliti aja lah. Khotbah yang benar-benar mengajar kebenaran, itu sangat sedikit, apalagi tuh negur-negur dosa itu sangat sedikit sekali orang datang. Tetapi coba kalau berbicara tentang berkat, dan berbicara tentang kemakmuran apapun itu, coba perhatikan di situ banyak sekali. Tapi persoalannya, orang-orang yang seperti itu biasanya tidak tahan di dalam ketika ada ujian iman. Mereka akan pergi. Tapi kalau pengajaran yang benar, ini sangat penting bagi kita, bagi para teolog untuk mensikapi hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi kalau kita mengerti tentang yang seperti itu, mari kita tanamkan pengajaran yang benar. Belajarlah ya kan? Seperti yang Bapak Paulus bilang tadi, kita memakai banyak Alkitab untuk bisa memberikan pengajaran yang benar. Untuk menyederhanakan mereka, bahasa supaya jemaat yang mungkin awam, ya bisa mengerti, memahami tentang firman itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau sampaikan bagian? Dan ini ngetren di mana-mana ya, tidak hanya di gereja tapi di YouTube pun juga banyak yang berbicara ya. Berarti kalau Tuhan berbicara kepada dia, yang lain Tuhan tidak berbicara. Karena sudah Saya kepada nambahin dia. sedikit Pak dengan Oh, apa yang saya silakan. sampaikan tadi itu. Ya. Nah, berbicara kepada siapa 2000 berapa itu yang 2009 2020 kah? Yang mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada dia akan hardi corona itu loh Pak. Tidak juga selesai corona ya kan? Kalau itu mungkin perhatian yang bisa jelaskan itu. Istighfar Pak Dawa. Iya.
Oke, jadi Pak, saya bisa nyambung dikit. Ya, Ya, saya mulai dengan satu pengalaman saya. Begini Pak, 2 tahun yang lalu ada seseorang datang kepada saya. Dia naik bis Pak dari Magelang, lalu datang ke Semarang mencari yang namanya Pendeta Jones. Nyari saya Pak, saya tidak pernah ketemu dengan orang ini. Lalu sampai di rumah, dia berkata begini, Pak Pendeta, tadi malam Tuhan berbicara kepada saya. Datanglah kepada Pak Pendeta Jones, dia akan memberikan berkat untuk Anda. Wah, ini dia Pak. Saya bingung, saya bilang begini, kok Tuhan tidak ngomong begitu sama saya ya? Ada damai enggak Pak di hati Bapak? Tapi Enggak, itu doa di telinga Pak supaya Bapak bantu dia itu. iya, tapi di atas nama, dia mengatasnamakan Tuhan berbicara kepada saya tadi malam, dia bilang begitu. Nah, jadi persoalan saya adalah begini, dilema dalam hati saya mau kasih atau tidak. Tapi saya bilang, saya tidak sejahtera. Kasih Gitu, pakai Pak. nama Tuhan. Dia kan pakai nama Tuhan, nah itu dia. Jadi akhirnya, waduh saya benar-benar dalam hati saya bergejolak, kasih atau tidak. Yang jelas saya tidak ada sejahtera sama sekali. Jadi akhirnya saya bersama dengan dia di situ ber-PA lah jadinya Pak, membahas Alkitab tentang kalau kita mau mengerti tentang apa maksud Tuhan kepada kita, belajarlah dengan Alkitab. Jadi disitulah di dalam Alkitab itulah kita mengerti tentang rencana Tuhan, mengerti tentang Tuhan yang sebenar-benarnya melalui Alkitab. Jadi seperti itu Pak, ini pengalaman yang saya bisa bagi. iya, Silakan yang lain. iya Pak. Saya jadi ingat pengalaman ini juga saya alami. Tapi waktu itu saya masih SMA. Nah, istilahnya itu ada orang yang karismatik tapi kebablasan. Ini yang disebut dengan karismatik kebablasan itu semacam. Jadi waktu itu sekitar tahun 80 berapa gitu ya. Saya nganter mahasiswa STII. Ya. Jadi saya anak SMA, saya nganter mahasiswa STII berkunjung ke satu keluarga dan itu agak jauh. Rumahnya itu di Jalan Kaliurang sana, di daerah dekat Pakem. Jadi dari rumah saya itu, dari gereja itu sekitar hampir 13 kilo, 14 kilo gitu. Lalu sesudah sampai di sana ya kebetulan orang ini punya buah mangga depan rumah. Lalu teman saya ini kebetulan itu mahasiswa SDI itu orang Kupang. Saya lupa namanya. Nah, wajahnya saya masih ingat sampai hari ini, tapi namanya saya lupa. Itu sebenarnya kita juga tidak akan minta mangga itu ya. Kita hanya berkunjung saja. Tapi tuan rumah itu mengatakan, orang itu mengatakan, Tuhan bicara sama saya bahwa ini mangga tidak boleh dikasihkan ke yang lain, harus dijual Pak. Padahal aku juga tidak minta sama sekali. Hanya teman itu bicara, Pak ini buahnya bagus-bagus ya mangganya. Lalu dia Tuhan bicara sama kami kalau ini harus dijual Pak mangganya. Kelakalan. Akal-akalan itu Pak, biar nggak bawa pulang. Aduh. Aduh. Namanya karismatik kebablasan ya. Jadi ya silahkan saja ya. Ada nanti kan apa namanya jemaat itu akan tersaring ya, dan sebenarnya motivasi orang mengikut Yesus itu kan kalau kita belajar Alkitab secara asli itu apa namanya ada pemuda yang kaya lalu
dia bilang kepada Yesus, Tuhan, aku mau mengikut engkau. Tapi Yesus menjawab apa? Yesus menjawab, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Kalau kita kita sinkronkan, pertanyaan itu tidak sesuai dengan jawaban Yesus. Karena orang itu bertanya, Tuhan, aku mau mengikut engkau. Mestinya kan Yesus menjawab, oh silakan, oke lah. Gitu lah. Tapi tidak, Yesus menjawabnya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, dari jawaban itu kita bisa mengerti sebenarnya motivasi orang mengikut Yesus itu apa? Apakah hanya sekedar mencari berkat, hanya sekedar mencari jodoh, mencari kedamaian, ya, hanya dapat sembako, maka pujiannya ku sembako, ya, supaya dapat sembako, ya, ku sembako, ya. Aku sembako, Pak. Besok pendawa khotbah itu tuh, Pak. Dapat bahan, dapat bahan. Jadi bermacam-macam ya. Oke, mungkin waktunya sudah habis, jadi sudah lebih 5 menit. Saya pikir kita istirahat dulu sampai jam 3. Istirahat dulu, Pak.